Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, teman-teman sekalian, ini tambahan dari pertemuan kita tadi yang kita bahas terkait berpikir filosofis, cirinya, dan kemudian bagaimana cara meletakkan itu dalam permasalahan yang kita hadapi di kehidupan. Itu bisa diselesaikan dengan cara-cara berpikir filosofis. Kalau teman-teman pernah dengar buku Filosofi Teras, Stoikisme, itu sebetulnya adalah juga bagian satu bagian di dalam filsafat yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah dan problem. Dan kemudian kita bahas tadi tentang filsafat Islam juga. Bagaimana nilai logika, nilai ilmiah, nilai filosofis itu masuk dalam beberapa konsepsi di Islam. Nah, di dalam filsafat komunikasi itu sendiri itu ada satu istilah yang bisa digunakan untuk menginterpretasikan satu teks ketika orang berkomunikasi. Nah, bentuk interpretasi itu namanya hermeneutik. Jadi kalau di dalam kajian agama, di banyak kajian hermeneutik itu dipakai. Cuma dalam agama memang itu banyak dicurigai. Ya, dia tidak banyak digunakan kecuali mungkin di barat, karena dianggap hermeneutik itu berusaha untuk mencurigai teks. Kalau teks yang dikemukakan di dalam kitab suci itu salah. Nah, karena dia itu salah, maka dia harus dilihat dengan cara yang lebih manusiawi. Itu karena teks itu turun untuk manusia dan pasti untuk kehidupan manusia. Sesuatu yang tidak rasional yang menjadi ciri manusia tidak akan dipakai. Nah, tentu para ulama muslim kan, terutama yang tafsir, itu menolak pengertian begitu. Karena Quran itu sudah punya tinjauannya sendiri untuk mengetahui teksnya. Ya, tapi apapun itu dia dipakai. Tuh, ada yang memakai. Karena di antara mereka pun ada yang membela bahwa yang namanya hermeneutik itu tidak satu. Nah, di sini pun ketika ada orang berkomunikasi, entah itu dia menulis berita, entah itu dia menggambarkan sesuatu, ketika kita ingin mengerti dari maksudnya itu harus menggunakan satu perangkat yang disebut dengan hermeneutik. Jadi berusaha melihat makna di dalam atau di balik teks. Makanya judulnya kan interpretasi makna dengan makna. Ya. Dan ini tidak mesti dalam sebuah berita, dalam kehidupan keseharian juga kita bisa menggunakan hermeneutik ini. Sewaktu ada orang yang berbicara, kita tidak langsung menjawabnya dengan spontanitas, tetapi untuk lebih memberikan jawaban yang punya makna, maka harus melihatnya lebih dalam dari yang diungkapkan. Nah, ketika orang berkomunikasi dan ingin mengerti lawan bicaranya memiliki makna yang lebih dalam, maka itu cara hermeneutik. Jadi tidak hanya cuma luaran aja yang dia terka, tetapi apa sih yang dia maksud di balik teks itu. Nah, kalau Anda mampu mengungkap sesuatu di belakang teks itu, maka Anda sudah menggunakan cara berpikir hermeneutik. Ya, kalau dilihat dari pengertiannya, itu sudah masuk ke dalam makna kan, ke dalam makna hermeneutik itu sendiri. Ya, ini kajian bagaimana menginterpretasikan makna. Dan makna itu banyak. Ya, teks itu banyak, tetapi ya memang yang dimaksud di sini adalah satu teks yang biasa kita lihat, terutama dalam kalimat, dalam kata, judul berita, atau dalam komunikasi kata yang di situ di dalamnya banyak sekali verbal, sehingga kita harus mengerti makna yang terkandung ketika orang menyampaikan sesuatu itu harus dipahami dengan lebih seksama. Kalau kita memahaminya dengan lebih seksama, tentu kita akan mengerti maksudnya. Kayak misalkan kita menyatakan bahwa presiden itu adalah kursi panas, ya, itu apa maknanya? Kan begitu kan? Apakah berarti orang yang menduduki kursi kepresidenan itu panas kursinya, atau mohon maaf bokongnya itu jadi panas? Kan tidak. Tetapi yang dimaksud di situ adalah itu adalah jabatan yang sangat penting, gitu. Kan gitu kan. Jadi
dalam keseharian kita juga sering menggunakan istilah-istilah yang sebetulnya ambigu gitu untuk menyembunyikan makna di sebalik itu. Tapi kalau kita memahami makna itu maksudnya apa, maka kita sudah melakukan tindakan berpikir hermeneutis, ya. Nah, ini ya sebetulnya yang dimaksud salah satu bentuk filsafat berkomunikasi itu adalah menggunakan cara berpikir hermeneutis ketika memahami sebuah makna. Jadi dengan begitu kita mampu memaknai, dengan menggunakan hermeneutik kita mampu memaknai makna di balik kalimat yang diteliti, ya. Nah, tentu kan bagaimana cara memahaminya, kan begitu. Apakah dengan tahu, oh saya sudah tahu maknanya berarti saya sudah hermeneutik? Tidak, tentu ada bagian di mana itu menjadi nilai hermeneutik yang bisa dipakai gitu. Jadi tidak semerta-merta kita berpikir makna di balik apa itu lantas kita menyebutnya saya sudah berpikir hermeneutis dalam berkomunikasi. Tentu tidak, nanti ada tinjauannya, ya. Ya, cuma yang pasti bahwa ketika orang berkomunikasi kan tidak selalu sama. Ada sebuah kata atau makna atau hal yang disembunyikan di sebalik kalimat. Nah, ketika Anda memahami itu, maka Anda sudah menggunakan cara hermeneutis dalam memahami komunikasi verbal antara satu dengan yang lain. Coba di dalam bahasa-bahasa politik. Ya, kalau Anda komunikasinya biasa-biasa saja, Anda tidak akan ngerti maksud di balik omongan ini tuh apa gitu. Kayak misalkan yang terbaru ini Pak Sandi mengatakan, ya, saya ingin kembali berjuang dengan PKS. Beliau kan keluar dari Gerindra, kemudian masuk PPP, kemudian diusulkan untuk jadi wakilnya Pak Ganjar, rasanya itu buntu, lantas diundang ke PKS, kemudian dia di situ berorasi. Ingin rasanya saya kembali mengulang kenangan dulu bersama PKS. Itu cara berkomunikasi Pak Sandi. Kalau dilihat secara filsafat komunikasi menggunakan hermeneutik, orang akan menganggapnya, ini jangan-jangan dia mau untuk gabung kembali ke dalam PKS, seperti ketika dia dipilih menjadi wakil gubernur DKI bersama Anies Baswedan. Itu kan omongan tinggi ini. Ya, kalau kita ngomongnya biasa, ya biasa aja, nggak ada maknanya. Tapi kalau kita melihatnya dalam perspektif filsafat komunikasi dengan menggunakan tinjauan hermeneutik, kita akan melihat ada bedanya di situ. Ya, kemudian jenis teks dan pemaknaannya. Nah, ini saya tadi bilang ya, bahwa teks itu banyak gitu, teks sosial yang bisa diinterpretasikan. Tidak cuma kalimat. Gitu. Peristiwa itu adalah teks. Itu yang tadi itu teks gitu. Ya, peristiwa-peristiwa politik ini yang membuat mungkin kita bingung, itu kalau dirangkai, disambungkan satu dengan yang lain, semuanya itu bagian dari peristiwa. Bagian dari kejadian sesuatu. Ya, itu bisa diartikan menurut tinjauan filsafat komunikasi dengan menggunakan hermeneutik itu. Ya, kejadian seperti mudik, kemudian ada yang sholat Idul Fitri di Indramayu itu di pesantren Zaitun, Idul Fitri beda, semua macam-macam itu teks sosial ya yang kita bisa pahami dengan kacamata filsafat komunikasi. Apa sih di balik ini semuanya, kan gitu yang berusaha ingin kita cari. Jadi orang tidak mesti berkomunikasi maksudnya mengeluarkan kalimat saja, tapi menunjukkan sikap itu juga bagian dari komunikasi kan. Ya, sikap yang ditunjukkan yang berbeda dan kontroversi yang terjadi di sebuah pesantren itu ingin menunjukkan sesuatu. Nah, kita bertanya, apa sih yang mau ditunjukkan? Cara melihat itu kan dengan cara hermeneutik itu. Melihat makna di sebalik itu. Gimana caranya? Itu yang tidak mudah ya. Ya, tapi kalau Anda bisa melihat di sebalik itu ada apa, maka Anda sudah berpikir model berpikir hermeneutik gitu ya. Berupa kalimat, teks yang berupa kalimat, nah ini sudah maklum saya kira. Kemudian teks berupa benda, ya, benda bersejarah. Itu kalau Anda ke Borobudur itu teks semua itu. Ya, bentuk-bentuk gambar di pahatan-pahatannya itu kan komunikasi semua itu. Itu melambangkan apa gitu. Bagaimana cara melihat itu? Disusun dengan beraturan, maka kita akan menemukan maknanya.
maksud kenapa digambar seperti itu. Saya di Mesir pun kalau Anda ke sana di piramid itu banyak tulisan hieroglif. Masih ada beberapa dan tulisan-tulisan lain yang tulisannya itu tidak seperti tulisan Latin kayak kita sekarang, tapi apa namanya, gambar-gambar hewan tuh dimasukkan di sana. Tapi itu adalah bentuk komunikasi dan punya makna. Itu kalimat begitu dipahaminya ya dengan hermeneutik metodenya. Jadi hermeneutik ini emang keilmuan untuk memahami kalimat dalam berkomunikasi. Yang komunikasi itu tidak mesti diucapkan, tetapi bisa dituliskan dengan simbol. Ya, itu banyak bertebaran. Gak usah jauh-jauh ke Mesir ya, di kita ini banyak sekali bertebaran yang begitu. Nah, di situ kita baru mencari makna, mana primer, mana sekunder, ya. Yang ya tentu kita inginnya apa di situ. Kalau kita seorang sejarawan ya kita sesuai dengan kebutuhan kita itu. Kalau kita sebagai orang yang mencari berita ya dalam berkomunikasi, tentu yang kita teliti ialah yang hal kayak omongan yang di media itu. Ya, yang bisa maknanya begitu banyak, maka untuk memahaminya kan butuh perangkat ya agar paham maksud yang disembunyikan di sebalik itu apa. Ya, ini dari jenis teks. Teks itu banyak jenisnya dan semuanya harus diperlakukan beda. Tetapi satu perangkat keilmuan bisa menjawabnya, yaitu hermeneutik. Hermeneutik itu bagian dari filsafat itu. Jadi filsafat komunikasi sama dengan perangkat hermeneutik untuk digunakan memahami sebuah kalimat atau kata. Nah, maka ketika seseorang itu menggunakan hermeneutik, menggunakan pemahaman lebih dalam di sebalik teks yang dia ingin ketahui, ada subjektivitas di situ. Ya, ada interpretasinya sendiri karena dia memahaminya menurut dia kan. Oh, menurut saya begini maksudnya ini orang. Seperti tadi kata yang disampaikan oleh Pak Sandi itu. Setiap orang melihatnya kan akan berbeda. Itu subjektif bermain di sana. Kalaupun dia menggunakan metode dan model hermeneutik, dia pada akhirnya juga akan subjektif juga gitu. Sama dengan orang menafsirkan Quran juga ada nilai subjektivitas di situ ya. Tetapi dia tetap harus didukung oleh referensi ya untuk mendukung interpretasinya, untuk mendukung tafsirannya terhadap sesuatu. Jadi sederhananya saya ulangi lagi ya, ini berulang-ulang saya sampaikan dari tadi itu bahwa filsafat komunikasi atau ketika orang berkomunikasi itu membutuhkan perangkat filsafat. Perangkat filsafatnya itu nama keilmuannya hermeneutik. Hermeneutik itu dipakai untuk mengerti sebuah makna di balik teks ketika orang menyampaikan sesuatu. Ya, kalau Anda bikin berita, berarti teks yang harus dimaknai itu adalah berarti sesuatu yang harus dimaknai itu adalah teks. Karena Anda buat berita atau ada video dokumenter, ada video film fiksi. Itu juga teks. Ini film ini maksudnya ingin apa gitu. Maka peran filsafat dalam menghubungkan nilai komunikasi di situ hadir. Dengan cara apa? Menjembataninya dengan cara hermeneutik. Film ini pesannya ini, ya dokumenter ini pesannya ini. Kita tidak akan mampu memahami pesan itu kalau kita tidak dalam melihat maknanya. Melihat makna secara lebih dalam itu namanya hermeneutik, ya. Nah, ada satu tokoh hermeneutik ini namanya Daniel Ernest. Itu ada cara membacanya ya. Schleiermacher dari Jerman. Itu seorang teolog dan filsuf. Karena memang Ernest ini, Frederick Daniel Ernest ini banyak ngomong soal agama. Itu salah satu karyanya itu On Religion. Nah, maka tadi saya di awal menyebutkan hermeneutik itu memang digunakan untuk menginterpretasikan agama. Apa yang dimaksud interpretasi agama? Teks kitab suci itu diinterpretasikan. Untuk memahami apa yang diinginkan Tuhan, maka menggunakan hermeneutik. Nah, di sini ada dua jenis yang diungkapkan oleh si Frederick ini. Ada dua perangkat di dalam hermeneutik yang bisa dipakai untuk menerjemahkan teks, ya, yaitu interpretatif gramatis dan juga psikologis. Ya, ini dalam
dalam saat dan karena ini memang hubungannya dengan teks yang disampaikan oleh seseorang, entah itu tertulis atau secara langsung, maka hermeneutik di situ bisa digunakan dengan cara melihat dua hal ini, yaitu dari gramatisnya dan dari psikologinya, sehingga makna di belakang itu bisa kita nampak. Ya. Nah, kalau yang pertama interpretatif gramatis, memahami teks berangkat dari bahasa yang digunakan, teks dan hubungan teks dengan karya-karya lainnya. Jadi secara kasat saja orang menyampaikan sesuatu tentang peristiwa, kemudian dari gramatisnya kita bisa mengetahui ya dari bahasa yang dia pakai dia ingin mengungkapkan apa gitu. Ya, cukup sederhana ya. Di ketika Anda berbicara dengan orang ya dengan nada keras, dengan nada mengeluh, dengan nada bahagia, dari kalimatnya Anda bisa tahu gitu. Dengan menggunakan bentuk hermeneutik gramatis ini, dia ingin menyampaikan apa dari nada bicaranya, ya, dari kalimat-kalimat yang dia pilih. Kemudian yang kedua adalah interpretatif psikologis. Itu berpusat pada diri si penulis, memahami jiwa. Ya. Yang dipahami tentu adalah bagaimana rasa dia mengungkapkan itu. Jadi ketika orang mengungkapkan sesuatu memang kita harus peka. Ini bagian dari psikologi, ini bagian dari kalimat biasa yang disampaikan. Sehingga di sana nanti hermeneutik bisa digunakan untuk memahami maksud yang diinginkan. Nah, di sini ada contoh ya terkait itu. Ini menggunakan perangkat hermeneutis dengan dua hal tadi itu, dengan gramatis dan juga psikologis. Ya, ini ada satu contoh. Seseorang namanya Pardiman, umurnya 70 tahun, pekerjaan itu sebagai tim SAR DIY, alamat Bantul, 30 tahun. Dia pengalamannya gempa Jogja, gempa Palu ya. Ini cerita, satu kisah ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Pardiman ya ketika diwawancarai? Ya, ini Anda seorang pencari berita. Ya, kemudian mewawancarai tim SAR DIY namanya Pardiman. Nah, diwawancarai kemudian siapa? Pardiman ini menjelaskan ya bahwa menurut dia bencana paling mengerikan itu adalah gempa di Jogja pada tahun 2006. Pada saat itu dia terjebak di reruntuhan puing rumah, menyelamatkan seorang anak kecil umur 3 tahun. Dia terharu, menangis melihat kondisinya, dan alhamdulillah bisa selamat. Ya, itulah pengalaman saya yang tidak bisa saya lupakan. Nah, ini ingin kita jelaskan nih, maksud orang ini nih apa nih dengan mengatakan begini. Ya. Dan menjelaskannya itu dengan cara runut, dengan cara dipecah itu. Apa yang oleh Pardiman ini sampaikan, sehingga nilai hermeneutis itu bisa ketemu. Coba kita lihat ya. Analisisnya. Ya, analisisnya yang disebutkan oleh Pardiman ini paling mengerikan. Nah, paling mengerikan ada ya di situ. Kemudian terjebak di reruntuhan puing. Anak kecil umur 3 tahun. Dia terharu, menangis melihat kondisinya. Ya. Oke, bentar. Ya, ini dia hasil analisis wawancara kita dengan Pardiman. Pardiman menyatakan bahwa gempa Jogja itu mengerikan dan dia sempat terjebak di sebuah gedung. Ya, dia melihat anak kecil harus menolongnya, usianya 3 tahun. Dia terharu dan dia sedih juga, tapi alhamdulillah bisa selamat ya. Nah, bagian-bagian yang diwawancara itu bahwa Pardiman mengatakan ini mengerikan. Ya. Dia terjebak di reruntuhan, dia menolong anak kecil, dia menangis terharu melihat kondisinya. Nah, bagaimana analisisnya? Ini menggunakan metode hermeneutis tadi. Ya, kita abaikan yang coding tadi ya, karena itu sudah tadi disebutkan di analisis. Nah, perangkat hermeneutis yang digunakan untuk memahami teks itu ada dua, adalah gramatis dan psikologis. Apa yang menjadi bagian gramatisnya? Jogja tempatnya, ya. Terjadi gempa pada tahun 2006, ya, dan itu parah. Nah, ini bagian gramatisnya. Kemudian sulit, ya,
tidak punya cara karena dia terjebak di dalam reruntuhan itu. Orang terjebak kan susah. Dia kan tidak bilang saya sulit waktu itu, tidak kan? Tetapi dia menyebutkan bahwa dia berada di dalam reruntuhan. Kalau orang berada di dalam reruntuhan, apa yang bakal dia lakukan? Ya, dia tidak punya tempat mau kemana-mana gitu. Ini cara melihat secara hermeneutis itu. Dia terjebak, berarti dia kesulitan itu. Ya, kan dia ngomongnya terjebak dalam keruntuhan. Orang terjebak mau kemana-mana kan susah. Nah, ini kalimat kalau diartikan secara hermeneutis dengan menggunakan perangkat gramatis, dia tidak mampu melakukan apapun. Ya. Kemudian dia menyelamatkan anak kecil umur 3 tahun. Ya. Dan itu sesuatu yang secara gramatis bisa disebut sesuatu yang sangat berkesan buat dia. Ya, karena dia baru pertama kali melakukan itu. Ya. Sebelumnya dia tidak pernah melakukan. Secara hermeneutis, subjektif kita bisa mengatakan begitu menurut interpretasi gramatis. Kemudian dia terharu menangis melihat kondisinya. Nah, dalam tinjauan interpretasi gramatis itu apa yang dimaksud saya terharu? Ya, bisa disimpulkan di sini bahwa dia sangat sedih. Bisa saja penyesalan itu namanya menyesal ya sedih karena terjadi gempa. Ya. Ini bagaimana cara hermeneutik memahami kalimat yang dikeluarkan oleh seorang Pardiman ketika dia menghadapi gempa. Dia memang tidak menyebutkan semua detail ini, tapi kita yang mendengarnya bisa menginterpretasikan sehingga kita bisa menuliskan itu di dalam berita. Kita bisa menggambarkan itu karena kita melihatnya dengan menggunakan hermeneutis, yaitu teknik gramatikal dan teknik psikologis. Ya. Nah, bagaimana dengan teknik psikologis ini? Ya. Paling mengerikan. Mengerikan itu kan itu bentuk dari psikologi yang muncul dalam diri kita kan. Ya. Artinya dia menganggap bahwa ini gempa ini dahsyat, mengerikan. Ya kan? Itu dilihat secara hermeneutis begitu. Ya, ini berarti luar biasa. Ya. Ini boleh jadi tidak pernah terjadi sebelumnya. Ini yang paling dahsyat. Makanya dia sebut mengerikan, artinya ini dahsyat. Kemudian secara fisiologis untuk yang kedua, terjebak di dalam runtuhan puing. Kalau secara gramatis dia nggak punya cara. Bagaimana cara keluar dari sana? Secara melihatnya secara hermeneutik, terjebak itu berarti tidak mampu keluar, sulit. Tapi secara psikologis, dia udah nggak bisa bayangin secara dirinya ini. Bagaimana dia bisa berada di sebuah reruntuhan yang begitu ngerinya. Udah nggak kebayangin. Itu kan pekerjaan psikologi juga kan. Ya. Yang ketiga, anak kecil umur 3 tahun. Ya, dia merasa sedih. Bagaimana seorang anak kecil yang tak mampu melakukan apapun bisa terjebak di sana. Dan dia merenung, dia emosi, atau dia sedih, atau dia emosi, atau dia merenung. Karena ada anak kecil yang terjebak di reruntuhan dan tidak tahu harus kemana perginya. Kemudian dia terharu. Bagaimana hermeneutik psikologi melihat itu? Berarti Pardiman ini orang yang sangat mudah sekali tersentuh hatinya, gampang mudah untuk tersentuh lah melihat kondisi begitu. Bagaimana saya bisa tahu bahwa dia mudah tersentuh? Dia sendiri yang bilang kalau dia terharu. Nah, ini loh teman-teman, bagaimana hermeneutik dipakai untuk memahami gambaran seseorang dari psikologinya dan secara luarannya atau gramatisnya. Itu. Ya, jadi ketika Anda mewawancari seseorang, kalau dua perangkat ini Anda coba susun dengan seperti ini, dengan ada analisanya, dengan ada coding, dengan menggunakan hermeneutik dan dengan interpretasi dua ini, maka Anda punya kesimpulan lain di balik yang diomongkan oleh Pardiman itu. Akan banyak yang Anda kembangkan. Oh, dia secara psikologis memang orang yang mudah sedih, ya, orang yang mudah tersentuh, ya. Dia juga sangat ketika menghadapi sesuatu tidak bisa membayangkan bagaimana itu bisa terjadi, dan dalam psikologinya ini sesuatu yang dahsyat, ya, tidak terjadi. Begitu cara memahami sebuah
berita dengan menggunakan nilai-nilai hermeneutik. Ya ini memang ya sekali lagi itu kalau tidak dilatih memang susah. Jadi orang memang ketika melihat berita, ada yang hanya melihat dia gambarannya saja, ada yang dia melihatnya lebih dalam. Ya, salah satunya adalah contohnya adalah ini gitu. Nah, ini ya contoh yang kedua pun sama. Ya. Nah, kalau saya boleh simpulkan ya, bahwa Pardiman mempunyai satu penekanan bahwa gempa yang terjadi di Jogja memberikan rasa sedih, emosi karena membayangkan kejadian yang luar biasa saat itu, sehingga menyebabkan Pardiman tidak bisa lupa kejadian 17 tahun silam. Nah, ini kalimat ini tidak disebutkan oleh Pardiman dalam wawancaranya kan. Di sini kan dia nggak nyebutkan itu. Dia nggak nyebutin mana ketika dia ngomong itu. Saya nggak bisa lupa, enggak. Tapi kita yang mengartikannya berdasarkan interpretasi kita terhadap apa yang disampaikan dengan menggunakan perangkat hermeneutik dengan dua alat tadi, secara gramatis dan juga secara psikologis, sehingga dihasilkan kesimpulan seperti ini. Ya, ini harus dilatih oleh teman-teman. Kalau Anda menemukan satu paragraf hasil wawancara seseorang, coba Anda jelaskan itu. Dikodingkan. Gramatisnya seperti apa, psikologisnya seperti apa. Ya. Nah, ini contoh yang lain juga sama, ya. Nah, nanti mungkin di UTS saya akan meminta Anda untuk coba mencari satu fragmen wawancara, kemudian Anda analis seperti ini, ya. Codingnya seperti apa, kemudian interpretatif gramatisnya seperti apa, dan interpretatif psikologisnya macam mana. Ya, saya kira itu ya teman-teman untuk tambahan bagian dari komunikasi, filsafat komunikasi, yaitu dengan menggunakan perangkat hermeneutis. Ya, saya kira itu, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Kita coba nanti sampaikan lagi pada materi yang berikutnya yang mungkin bisa lebih menjelaskan yang kita bicarakan saat ini. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.